Horas, salam sejahtera untuk semua jemaat HKBP Sidoarjo yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu, khususnya perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah pertama pada hari ini, Minggu 12 April 2020. Meskipun kita sudah hampir 1 bulan tidak bisa mengikuti ibadah di gereja dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, saya yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap ibadah kita di dalam keluarga masing-masing. Izinkan kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kabar baik dalam perayaan Paskah pertama ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, perayaan Paskah pertama di gereja kita, tertulis dalam Kitab Matius pasal 28 ayat pertama hingga ayat ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selama perjalanan Yesus menuju penyaliban atau disebut dengan Via Dolorosa, hanya Maria dan beberapa perempuan lain yang setia mengikut Yesus. Bahkan sampai di Golgota dan juga di kubur Yesus, hanya perempuan-perempuan itu yang tetap setia mendampingi Yesus. Murid-muridnya entah di mana bersembunyi. Tapi saudara-saudara, tujuan para perempuan itu ke kubur Yesus sebenarnya bukan pertama-tama karena mereka percaya kebangkitan Yesus, tapi karena mereka mengikuti tradisi orang Yahudi bahwa kalau ada orang meninggal, maka keesokan harinya mereka akan pergi ke kubur untuk meminyaki mayat tersebut dengan rempah-rempah. Dan ketika perempuan itu tiba di kubur Yesus, alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata kubur Yesus kosong. Dan waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan seorang malaikat turun dari sorga menyapa mereka dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mayatnya tidak ada lagi di sini. Dan pada saat yang sama, penjaga-penjaga kubur itu ketakutan sangat luar biasa. Dan malaikat itu menyapa mereka dengan mengatakan, "Janganlah takut, Yesus telah bangkit."
pergilah dan beritahukanlah kepada murid-murid Yesus berita kesukaan ini, bahwa Yesus telah bangkit. Dan kita melihat respon Maria dan perempuan yang lain, sebenarnya perasaan mereka campur aduk. Mereka takut, tapi juga sekaligus dipenuhi dengan sukacita, karena mereka mengingat Yesus yang pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Baru mereka mulai tersadar bahwa benar Mesias yang tersalib, mati, kini bangkit. Dan mereka pun berlari cepat-cepat, bergegas untuk memberitahukan itu kepada murid-murid Yesus. Dan ketika mereka pergi hendak menjumpai murid-murid Yesus, di tengah jalan tiba-tiba Yesus datang dan menyapa mereka dan mengatakan, "Salam bagimu, damema dihamu, janganlah takut." Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Malaikat dan Yesus itu mengatakan kepada para perempuan itu kata-kata yang sama, "Janganlah takut." Yesus tahu bahwa para perempuan itu ketika dia menghadapi kesengsaraan, ketika memikul salib dan akhirnya mati, perasaan mereka nyaris kehilangan harapan. Mereka takut, mereka cemas bahwa Mesias yang mereka percayai sekarang telah kalah menurut mereka. Dan demikian juga dengan perasaan murid-murid Yesus, sehingga mereka memilih bersembunyi dan tidak keluar karena takut juga dengan keselamatan jiwa mereka. Tapi kini Yesus membuktikan dan mengatakan kepada mereka, "Jangan takut. Aku sudah bangkit. Aku sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kematian." Dan inilah yang menjadi berita sukacita bagi para perempuan dan murid-murid Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan kebetulan Yesus memilih perempuan menjadi saksi pertama dari kebangkitannya. Kita tahu bahwa status perempuan di zaman Yesus itu sangat direndahkan. Warga kelas 2. Misalnya saja, perempuan itu tidak diakui dan tidak diterima menjadi saksi di pengadilan karena sudah dicap perempuan itu adalah pembohong. Tapi luar biasanya, justru Allah memilih perempuan yang tidak dipercaya oleh tradisi masyarakat menjadi saksi kebangkitan itu. Artinya apa? Bahwa di zaman sekarang siapapun diberikan Tuhan kesempatan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Tidak menjadi persoalan apa statusnya, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana keadaan hidupnya. Yang penting hatinya mau dengan segala keterbatasannya menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak kami sekolah minggu, remaja dan Naposo Bulung, Yesus mengetahui pergumulan dan perasaan Maria dan perempuan lain beserta dengan murid-murid Yesus. Yesus tahu bahwa ketika dia disalib, mereka begitu cemas. Mereka kecewa, mereka takut, dan nyaris kehilangan harapan. Dan mungkin sama halnya dengan keadaan kita sekarang ini di tengah-tengah virus wabah corona. Mungkin perasaan kita bercampur aduk. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana esok hari? Mungkin kita ragu, gamang, khawatir, atau cemas, atau memang benar-benar ketakutan. Dan itu sebabnya Yesus tidak hanya menguatkan hati para perempuan dan murid-muridnya. Yesus juga ingin menguatkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus ingin memulihkan semangat kita yang patah. Yesus ingin menguatkan jiwa kita yang remuk. Yesus ingin mendamaikan hati kita yang gundah gulana. Apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita bisa belajar dari para perempuan itu. Yang awalnya begitu takut, yang awalnya begitu khawatir dan cemas bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segalanya, kini disadarkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian itu. Bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, justru awal bagi Allah melalui Yesus menunjukkan bahwa Dia mampu
mengalahkan kuasa kematian dan kuasa dosa. Dan akhirnya perasaan para perempuan itu yang awalnya ketakutan sekarang begitu antusias, begitu menyala-nyala dan berkobar untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus pun menyapa kita dengan firman ini, janganlah takut, damai sejahtera bagimu. Yesus telah mencurahkannya kepada kita, mencurahkan damai sejahtera, mencurahkan pengharapan bahwa Dia bersama-sama kita, bahwa Dia di samping kita merasakan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kecemasan dalam hidup kita. Itu sebabnya Dia disalibkan, karena Dia mau menderita bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, rasa takut dan cemas sedang melanda umat manusia pada saat ini. Karena wabah virus corona yang luar biasa menjangkiti banyak sekali manusia dan bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Dan ketakutan ini membuat seolah-olah dunia ini semakin gelap. Dan disinilah tugas dan tanggung jawab kita. Dan inilah menjadi momentum penting bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia ini kualitas iman kita dengan iman percaya kita bahwa Yesus telah bangkit. Dan kita bisa melihat sekarang banyak negara menerapkan lockdown dan ada juga social distancing yang begitu ketat. Namun kalau dipikir-pikir, apakah hidup kita akan terus begini? Artinya, apakah kita harus hidup selalu dalam ketakutan dan mengurung diri? Saya pikir tidak. Namun di sisi lain kita juga harus mawas diri dan tidak anggap remeh dengan wabah virus corona ini. Yang kita lakukan sekarang ini adalah jangan biarkan rasa takut itu membelenggu jiwa kita, hati kita, dan hidup kita. Sebab itu akan melumpuhkan dan melemahkan hidup kita, dan pengharapan kita akan semakin kerdil. Justru di saat-saat yang sulit ini, ketika kita harus lebih banyak di rumah bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, dan orang-orang yang kita kasihi, inilah saat yang terbaik untuk kita saling menguatkan iman pribadi, menguatkan iman anak-anak kita, menguatkan iman suami atau istri, menguatkan iman orang-orang percaya, sehingga kita tetap bersemangat. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika para perempuan yang datang ke kubur Yesus dan murid-murid Yesus, mereka begitu berduka ketika Yesus tersalib. Mereka begitu penat, mereka begitu sedih. Tapi hanya sesaat lamanya, tidak lebih 3 hari, Yesus bangkit dan duka cita itu berganti dengan sukacita. Kekhawatiran dan ketakutan itu berganti menjadi antusiasme, semangat yang menyala-nyala bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah menang. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita sekarang ini harus lebih banyak di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona, ini menjadi kesempatan juga bagi kita untuk berpikir lebih kreatif. Hidup terus berjalan. Kebutuhan hidup harus tetap kita penuhi. Bagaimana di saat yang sekarang ini, dengan sekuat tenaga, kita berusaha dengan kreativitas, mencari jalan, berpikir, berusaha, dan bekerja dengan kreatif. Dunia sekarang sudah berubah. Kita harus jeli melihat perkembangan zaman dan situasi, supaya kita bisa survive, bisa bertahan, dan tetap menunjukkan kualitas orang percaya. Kualitas orang percaya tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi bangkit dari keterpurukan,
bangkit dari persoalan-persoalan berat dalam hidupnya. Dan Allah akan senantiasa menguatkan dan memberikan kita semangat yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat HKBP Sidoarjo yang sedang beribadah di rumah masing-masing, situasi sulit saat ini bisa menjadi titik balik bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita mampu melawan kekuatan virus corona, yaitu ketakutan yang diakibatkannya. Kita lihat bahwa dunia sekarang semakin penuh dengan ketakutan, dan ini menunjukkan dunia semakin gelap. Dan disinilah saatnya kita menunjukkan terang ilahi bahwa ada Allah kita, ada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, bahkan kuasa virus corona. Dan ini yang kita percayai. Dengan doa dan harapan, Tuhan melihat dari langit sana, dari surga, dan Dia turut merasakan penderitaan kita. Bahwa wabah ini, kita yakin dan percaya, berada di bawah kendali Tuhan. Dan Tuhan akan mengakhiri ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, orang yang beriman, mati atau menderita dalam kesia-siaan. Asalkan kita mau memikul salib bersama Kristus, merasakan penderitaan dalam hidup ini karena iman kita, karena kebenaran, karena kasih, maka kita akan bangkit bersama Kristus. Kita percaya maut, dosa, dan kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, segala puji dan hormat kami haturkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Sebab oleh karena dosa kami seharusnya kamilah yang harus disalibkan. Tapi karena oleh kemurahan-Mu, justru Engkau melalui Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan dan mati di kayu salib. Dan sebagaimana dalam firman-Mu, mungkin para perempuan dan murid-murid-Mu menjadi putus asa dan kehilangan harapan ketika melihat Engkau mati. Tapi hanya sesaat lamanya. Pada hari yang ketiga, Engkau bangkit sebagaimana Engkau janjikan kepada orang-orang percaya. Dan Engkau telah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kematian dan kuasa dosa itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan itulah yang kami rayakan saat ini. Dan firman-Mu yang telah menyapa kami, biarlah kami belajar dari Maria dan perempuan yang lain, bahwa ketika mereka pada awalnya hidup dalam rasa ketakutan, keputusasaan karena Engkau telah disalibkan, kini mereka bangkit, bersukacita, dan penuh semangat untuk mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit, mengabarkan Injil keselamatan kepada murid-murid-Mu dan kepada dunia ini. Ya Tuhan kami, Engkau tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir, dunia ini dan kami punya Tuhan hidup dalam ketakutan karena wabah virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami, kuatkan iman kami. Jangan kami biarkan mengeluh dan hanya meratapi situasi ini. Tapi biarlah kami seperti para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Duka cita berubah menjadi sukacita karena iman percaya mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi kepada umat manusia dan kepada orang-orang percaya, supaya kami semakin melihat kemuliaan Tuhan, bahwa kami percaya badai ini akan segera berlalu. Dan meskipun kami harus lebih banyak mengurung diri di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus ini, biarlah kami ya Tuhan tetap saling menguatkan iman orang-orang percaya, menguatkan iman kami, menguatkan iman keluarga kami. Dan kami tetap berharap dan memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengakhiri wabah ini, sehingga kami ya Tuhan bisa selamat dan penuh sukacita tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan terjadi. Kiranya juga Engkau yang memulihkan setiap orang yang terjangkit virus corona. Engkau yang memberikan pengharapan bahwa mereka akan pulih dan sembuh seperti semula. Keluarga yang berduka yang ditinggal mati oleh
karena virus corona. Engkau ya Tuhan yang menghibur mereka, bahwa Engkau adalah gembala yang sejati, yang akan menghibur dan menguatkan setiap orang yang berduka. Dan untuk setiap orang, khususnya jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin terdampak ekonominya karena virus corona ini, Tuhanlah yang memelihara hidup mereka, yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ubahkan hati kami, supaya kami percaya bahwa kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa maut telah Engkau kalahkan, dan itulah yang akan kami beritakan ke penjuru dunia ini. Biarlah kami membawa terang di tengah-tengah dunia yang penuh ketakutan dan kegelapan sekarang, sehingga melalui peristiwa yang begitu dahsyat ini, semakin banyak orang percaya dan berseru kepada nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin.